Selamat bertemu di channel Gaman Multimedia. Kita masuk kepada pengenalan pokok kayu yang ketiga. Di depan kamera kita saat ini ialah dua helai daun. Melihat kepada daun, bentuk daun ini, warna daun ini, jalur atau urat daripada daun ini tidak ada perbezaan yang ketara. Seolah-olah ia adalah daun dari pokok yang sama, daun dari pokok yang sama. Tapi sebenarnya ini adalah daun dari dua pokok yang berbeda. Sebelah kiri ini adalah pokok keningau. Nih, ini adalah daun pokok keningau atau yang biasa disebut kulit manis. Sementara ini adalah daun pokok urat tiga mata. Nah, kenapa saya bandingkan kedua daun ini? Supaya pada satu masa nanti ketika Anda mau mencari atau menemui pokok ini, Anda akan dapat membedakan manakah pokok keningau kulit manis dan di manakah pokok urat tiga mata. Dan yang membedakan ketara kedua pokok ini ialah baunya. Karena keningau memang berbau harum, kita biasa bagaimana bau kulit manis. Sementara kalau urat tiga mata yang ini biasanya terutama sekali pada ketika ia kering, baunya seperti sasih. Nah, mari kita masuk ke konten atau video selanjutnya. Nah, saudara-saudaraku, guys, inilah pokok daripada batang pokok urat tiga mata. Urat tiga mata. Melihat pada pokoknya, ia kurang lebih sama dengan pokok kulit manis atau keningau. Di tempat saya ini memang ada keningau, karena saya memang berada di keningau. Di sepanjang Banjaran Kroko ini, dari Jalan Tenem sampai ke Jalan Bayayo, di atas Bukit Bahaya sana, bahkan mengarah ke Bunduk Apin-Apin, Banjaran Kroko itu. Sepanjang Banjaran Kroko itu terdapat kita akan dapat menemui spesies pokok keningau. Tetapi untuk kayu atau pokok kayu urat tiga mata ini sulit sedikit untuk kita temui, kita cari. Biasanya ini banyak terdapat banyak di sebelah Terusmadi, Terusmadi. Tapi syukur di tempat ini memang ada ini kayu ini ada. Dan saya melihat di sepanjang jalan, hampir jalan-jalan di keningau ini ditanam begitu saja sebagai hiasan jalan. Tetapi mereka tidak mengetahui apakah fungsi pokok ini sebenarnya. Oke, kita lanjutkan ke video seterusnya. Nah, sebelum itu lihat baik-baik saya akan buat zoom. Kita akan bedakan nanti antara pokok ini dengan pokok keningau. Oke, ini dia. Fokus kita hari ini ialah kegunaan daripada pokok kayu urat tiga mata ini. Ini dia pokok keningau. Pokok keningau inilah kenapa wujudnya nama daerah keningau ini, karena di keningau ini memang terdapat banyak pokok keningau, KONINGAU. Tapi ejaan daerah keningau itu KININGAU. Oke, ini dia.
video sebelum ini kalau kita melihat pada pokok keningau ini atau kulit manis ini, ya memang sama warna pokok ini, size pokok ini, warna bukan size, warnanya sama, ya. Bahkan kalau kita melihat pada daun-daunnya pun memang sama. Tapi seperti yang saya katakan, kita dapat membedakan pokok keningau dengan urat tiga mata ini bukan karena daunnya semata-mata, tapi karena baunya. Ya, bau keningau itu paham-pahamlah bagaimana. Saya tahu bahwa kita semua tahu bagaimana bau kulit manis. Ya, karena tanaman ini adalah pokok ini menjadi kegemaran bagi semua orang sebagai menu campuran dalam masakan. Ya. Dan sebenarnya ini adalah salah satu daripada bahan kari. Kari itu diperbuat daripada kulit keningau ini, kulit manis ini dicampur dengan bahan-bahan lain seperti kunyit, lada, dan lain-lain, ketumbar, jintan manis, dan lainnya. Oke, ini dia. Oke, dan kita masuk pada bagaimana proses pengambilan urat mata itu, ya, untuk dijadikan sebagai obat. Oke guys, kita lanjutkan, ya. Ya, saya tidak lagi balik ke tempat dimana saya ambil video awal mula tadi, karena itu di balik ini bukit, di sebelah bukit sana, tapi memang di kawasan saya. Tapi saya ambil video di tempat ini yang lebih dekat. Ini urat tiga mata ini masih kecil lagi, ya, itu pokoknya ini. Nah, seperti yang saya katakan, untuk mendapatkan kayu ini untuk dijadikan obat, kita harus, ya, bersihkan di bagian pokok, di bagian pangkal. Setelah kita melihat, ya, seperti ini akar. Ya, ini akarnya yang saya sudah bersihkan sebentar tadi. Ini ada akar pokok ini. Ini ada akar. Kemudian, ya, ini juga ada akar. Oke. Nah, caranya ialah kita akan potong. Kita akan potong bahagian akar pokok ini, ya. Ini dia, fokuskan di sini. Ini akar. Ambil kurang lebih 5 inci atau sejangkal, ya. Lebih sejangkal. Kemudian setelah dipotong, saya terdapat perlihatkan bagaimana cara memasak, ya, obat ini, kayu ini. Cuma saya dapat kongsikannya kepada guys dengan bercerita. Oke, saya percaya ini dapat membantu karena saya tidak membawa kelengkapan di kebun ini, ya. Nah, oke, ini potong kurang lebih sejangkal atau kurang lebih 5 inci. 5 inci. Kemudian kayu ini, akar ini, setelah kita potong bagi 3, ya. Kalau ada inci, potonglah 2 inci 2 inci, dan sebaik mungkin bala 2. Jadi kalau 3 potongan itu setelah di bala 2 dia akan menjadi 6. Kemudian masukkan ke dalam bekas, ya, tempat memasak. Masuk ke tempat memasak, campurkan dengan air sebanyak 3 gelas, ya, biar dia mendidih. Biarkan api itu menyala dan tunggu sehingga kurang lebih 30 menit, ya. Dan pastikan, tujuannya untuk memasak lebih lama supaya kandungan daripada akar ini, kandungan daripada, ya, akar ini, kandungan obat yang kita perlukan itu benar-benar pecah dan dia sebati dengan air, ya, sebati dengan air.
yang kita gunakan, 3 gelas. Dan dalam tempo 30 menit, setelah itu setelah 30 menit ya angkat, kemudian bolehlah sejukkan dulu, kemudian bolehlah kita minum. Oke, tujuan kegunaan urat 3 mata ini ya, urat 3 mata ini ialah boleh memberi kelegaan kepada sakit dalaman. Untuk pengetahuan kita sama-sama, mana tahu di tempat kamu pun ada, di kampung mungkin kalau sebelah kampung situ Matik barangkali banyak ini, di sebelah Kota Bulu, di hutan sana. Saya memang orang hutan, orang kampung bilang saya ini orang hutan karena banyak menghabiskan masa hanya di kebun, di hutan. Saya jam 7, jam 6 lebih bertolak ke kebun, dan jam 5 petang balik ya, atau jam 6 petang baru balik ke rumah, dan saya hanya berada di rumah pada waktu malam ya, sementara pada siang harinya saya habiskan waktu di tempat ini. Nah, oke, kegunaannya setelah itu kita minum. Nah, luka-luka dalaman di dalam tubuh kita yang kita tidak dapat lihat, malumlah kita ini orang kampung, selalu kerja berat, mungkin berlaku kecederaan di dalam tubuh kita ya, di mana-mana dalam tubuh kita, kita minum. Dan ini sungguh luar biasa karena dapat mengobati luka-luka dalaman ya. Oke, jadi jangan bimbang, jangan khawatir untuk menggunakan obat ini, karena saya bukan saja pernah, tapi saya amalkan ya. Ketika badan-badan sakit, ada ya, kalau misalnya kita berjalan tiba-tiba kita tersandung dengan benda kemudian terjatuh, mungkin di samping kita, samping kiri sakitlah di pinggang, di bagian pinggang, samping kita sakitlah belakang. Nah, inilah yang kita gunakan. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, kita masak, kemudian kita minum ya. 3 gelas ini untuk kegunaan 1 hari ya, minum pada sebelah pagi, awal pagi, dan lebih baik minum pada ketika hendak tidur ya, karena pada waktu itu badan kita berehat, dan biasanya makanan yang kita makan, demikian obat yang kita minum itu dia lebih kekuatan itu meresap di tubuh. Oke guys, terima kasih. Sekali lagi saya minta maaf karena tidak dapat menunjukkan cara yang lebih detail, karena saya tidak membawa alat masak di sini hari ini. Cukuplah kalau saya bagi saudara contoh. Nah, ini dia daunnya. Kenapa dia disebut urat 3 mata? Dia disebut urat 3 mata karena melihat kepada daun ini, kita lihat daun ini, lihat daun ini ada jalur 3 jalur ya, ada 3 jalur pada bagian daun ini. Nah, hampir sama dengan kulit manis, tetapi yang membedakannya seperti yang saya katakan sebentar tadi, sekali lagi baunya ya. Kulit manis itu memang kita tahu, sementara ini bau ini adalah seperti Hudson kah? Seperti sasi. Nah, terutama sekali bila kering, wangi nanti, wangi tubat. Oke, terima kasih guys, terima kasih karena sudah menonton video kali ini. Ya, share-kanlah supaya orang lain, kawan-kawan kita yang lain pun tahu, terutama sekali kita yang tinggal di pedalaman yang jauh daripada hospital kan, kita jauh daripada hospital, ada luka badan, ada luka dalaman di badan, maka kita memerlukan obat. Banyak orang yang kalau badannya sakit dia makan Panadol. Itu Panadol itu hanya penahan sakit, dan bila berlebihan itu membuatkan badan kita overdose. Dan pada masa akan datang, apabila kita sakit ya, ada kesakitan di tubuh kita, dengan makan Panadol itu tidak akan sembuh. Semakin lama kita memerlukan obat yang makin tinggi dia punya dos, dan itu membuatkan daya tahan badan kita semakin hilang.
ya. Tetapi kalau dengan obat tradisional, obat alami, itu tidak akan membawa gejala. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Iya.